Malam itu, tahun 1856. Di tengah cahaya yang membelah malam, lahirlah seorang bayi dari keluarga sederhana. Bayi itu diberi nama Nikola Tesla. Sejak kecil Tesla menunjukkan tanda-tanda jenius. Ia bisa menghafal buku, melihat angka-angka di pikirannya, bahkan menggambar mesin dalam imajinasi. Namun hidupnya juga penuh luka. Kakak laki-lakinya meninggal karena terjatuh dari kuda saat Tesla masih kecil. Trauma ini menandai seluruh hidupnya. Kematian Dan sangat membekas secara emosional pada keluarga, terutama Tesla. Orang tua Tesla selalu menganggap Dan sebagai anak yang paling berbakat, bahkan lebih jenius dari Nikola. Setelah kematian Dan, Tesla mengalami banyak perubahan emosional dan psikologis, termasuk halusinasi visual dan suara yang menghantuinya seumur hidup. Banyak sejarawan percaya bahwa kehilangan Dan adalah salah satu pemicu ambisi besar Tesla untuk membuktikan dirinya pada dunia dan pada orang tuanya. Waktu pun berlalu, Tesla diterima masuk Universitas Teknik di Graz dan langsung bersinar. Ia belajar 20 jam sehari menolak motor DC karena menurutnya motor DC tidak efisien. Tapi di tahun ketiga, ia kehilangan beasiswa, kecanduan judi, dan akhirnya putus kuliah. Ia tidak pernah mendapat gelar sarjana, tapi pikirannya jauh melampaui profesor-profesornya. Saat dia berada di sebuah taman sambil membaca puisi karya Goethe, Tesla melihat dalam pikirannya sebuah motor yang tidak butuh kuas, tidak memakai gesekan. Motor AC yang hanya hidup dalam imajinasi, serta hanya ia tumpahkan di atas pasir. Kelak, imajinasi itulah yang akan mengubah dunia. Tahun 1884, Tesla hijrah ke Amerika dengan satu koper dan satu surat rekomendasi dari profesornya. Lalu ia bekerja untuk Thomas Alva Edison untuk memperbaiki motor DC-nya. Edison menyajikan Tesla uang sebesar $50.000 jika Tesla berhasil memperbaiki motor DC-nya. Dan motor itu pun berhasil Tesla perbaiki. Tapi saat Tesla menagih janji tersebut, ia malah berkata sambil tertawa, "Itu cuma lelucon, kau tidak mengerti humor Amerika." Inilah awal berpisahnya Tesla dan Edison. Lalu Tesla mengundurkan diri dan membangun laboratoriumnya sendiri. Bekerja siang dan malam. Ia berhasil menciptakan motor induksi AC dan Tesla Coil. Saat peran antara DC dan AC pecah, Tesla tidak bermain kotor. Ia memilih sains bukan sensasi. Dan akhirnya Tesla menang. AC lah yang digunakan dalam pameran dunia 1893 dan pembangkit listrik Niagara. Saat Edison berpikir bagaimana cara untuk memonetisasi lampu, Tesla sudah memikirkan tujuan mulia dengan merancang menara raksasa yang dinamai Wardenclyffe Tower, yang tujuan utamanya adalah mengirim listrik tanpa kabel ke seluruh dunia, karena menurutnya listrik adalah hak dari seluruh umat manusia yang bisa dinikmati secara gratis. Tapi karena tujuan mulia inilah yang membuat para pemodal dari proyek ini murka. JP Morgan sebagai investor utama menarik dana. Proyek gagal, menara dihancurkan sebelum sempat menjadi terang bagi dunia. Inilah harga yang harus dibayar Tesla, karena cita-cita mulianya itulah. Di saat masa tuanya, ia hidup sendirian di hotel murah. Kegiatannya sehari-hari hanya memberi makan merpati. Ia diasingkan oleh berbagai komunitas ilmuwan. Tetapi dalam kesendiriannya, ia tetap berkarya dan menemukan senjata partikel yang ia sebut Death Ray. Lalu saat ia menghembuskan nafas terakhirnya, pada 7 Januari 1943 di lantai 33 Hotel New Yorker, FBI langsung menyita semua catatan ilmiahnya. Sebagian arsip itu hingga kini masih dirahasiakan. Dunia hanya tahu Edison. Tetapi hari ini, kita hidup dalam dunia ciptaan Tesla. Listrik AC, motor induksi, radio, remote control, bahkan wifi dan drone. Semua itu berdiri di atas pondasi yang ia buat. Tapi Tesla meninggal sendirian, miskin dan hampir terlupakan. Tesla bukan hanya ilmuwan, ia adalah pengingat bahwa kebenaran ilmiah tak selalu diakui saat tercipta, bahwa dunia kadang belum siap menerima cahaya
yang terlalu terang.